Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah puasanya lancar? Mudah-mudahan puasanya semuanya sampai maghrib ya. Dan meskipun kita sedang berpuasa, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nina. Sebelum kita belajar anak-anak, seperti biasa kita awali pembelajarannya dengan berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini kita belajar di tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 6. Udin dan teman-teman sedang bermain sepeda anak-anak. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri anak-anak. Nah, ketika mereka sedang bersepeda, mereka sambil bercakap-cakap ya anak-anak. Siti berkata, "Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda?" Kemudian Udin menjawab, "Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda." Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Itu percakapan antara Siti dan Udin anak-anak. Nah, sekarang apa isi percakapan antara Udin dan Siti tadi anak-anak? Ya, isi percakapan Udin dan Siti adalah tentang sepeda Udin ya, dan nasihat ayah Udin ketika bersepeda. Kemudian, apa yang akan terjadi anak-anak jika kita bersepeda tidak berhati-hati? Ayo. Ya, betul. Kalau bermain sepeda tidak hati-hati, maka dapat jatuh ya dan membahayakan keselamatan ya. Bisa terluka ya tangan, kaki atau anggota tubuh kita yang lain anak-anak. Makanya ketika kita bersepeda harus diperhatikan ya keselamatannya. Lihat ke kiri, ke kanan ya. Ke jalanan juga yang menjadi jalanan sepeda itu ya. Jangan sampai kita terjatuh ataupun terjadi kecelakaan yang lain anak-anak. Bacalah kalimatnya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Nomor 2, kapan kamu bisa bersepeda? Nah, dua kalimat ini disebut dengan kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu tandanya setiap akhir kalimat dibubuhi dengan tanda tanya ya anak-anak ya. Kemudian pastinya di awal kalimat diawali dengan kata tanya seperti siapa ya, kapan, apa, bagaimana, mengapa ya, di mana. Itu kata-kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya anak-anak. Sekarang anak-anak coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaannya berdasarkan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh ya, membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa.
ya. Apa yang terjadi dengan kedua anak tersebut ya. Kemudian kalimat yang kedua dengan kata tanya siapa. Siapa yang terjatuh dari sepeda? Nah, sekarang kata tanya di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Coba anak-anak buat ya kalimatnya berdasarkan gambar ini ya anak-anak. Tulis jawabannya di buku ya anak-anak. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-temannya berbeda agama ya. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu ya. Mereka juga berasal dari daerah yang berbeda. Namun walaupun berbeda, mereka itu bermain sepeda dengan rukun anak-anak. Nah, sikap mereka ini telah menunjukkan sikap bersatu di dalam keberagaman. Nah, sekarang apakah kamu pernah bermain yang menunjukkan sikap bersatu di dalam keberagaman? Nah, kerjakan latihannya dengan mengikuti petunjuk berikut anak-anak. Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu ya. Tuliskan yang menunjukkan persatuan di dalam keberagaman. Contoh ya, di sini ada bermain sepeda ya seperti yang dilakukan oleh Udin, Siti dan teman-temannya. Kemudian nama permainan yang lain yang pernah kamu lakukan seperti apa yang pernah dilakukan? Bermain kelereng ya, atau bermain petak umpet, atau permainan-permainan yang lainnya. Dituliskan ya anak-anak. Agar anak-anak tidak bosan ketika berada di rumah ya, coba anak-anak peragakan salah satu kegiatan bermain ya dengan percaya diri ya. Permainannya bebas ya anak-anak, mau bermain sepeda, mau bermain kelereng, bermain petak umpet ya, bermain engklek ataupun permainan-permainan yang lain ya anak-anak. Namun tetap ya harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, selalu memakai masker ya. Kemudian tidak boleh terlalu berdekatan ya anak-anak. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16 ya. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17. Coba anak-anak amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut ya. Nah, pukul 16 berarti di sini mulainya ya, mulai bermain jam 16. Berarti jam 4 sore ya, atau pukul 4 sore. Kemudian selesainya pukul 17, berarti pukul 5 sore ya. Anak-anak masih ingatkah cara membaca jam? Sekarang Ibu akan menjelaskan cara membaca jam jenis analog. Nah, anak-anak dalam 1 hari 1 malam itu terdapat 24 jam. Dari mana 24 jam? Sementara di jam sendiri hanya ada sampai angka 12 ya. Nah, kalau misalnya pada pukul 12 ya, 12 siang, jarum pendeknya ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 12 sama ya, merapat jarum jam dengan jarum pendek. Ini kan pukul 12 ya. Nah, kalau lewat dari pukul 12 siang ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Contoh misalnya dari jarum pendeknya ke angka 1. Nah, ini ditambah ya, 12 ditambah 1 jam ya. Jadi ini dibacanya pukul 13.00 atau 13 tepat ya, bukan dibaca pukul 1 lagi ya. Nah, bagaimana kalau jarum pendeknya ke angka 2? Ini dibacanya pukul 14 atau pukul 2 siang ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau jarum pendeknya ke angka 3? Ini dibaca pukul 15 ya, atau pukul 3 sore anak-anak. Nah, kalau jarum pendeknya ke angka 4, maka ini dibacanya pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Sekarang kalau ke angka 5 dibacanya pukul 17 atau pukul 5 sore. Kalau ke angka 6 dibacanya pukul 18 atau pukul 6 sore ya. Kemudian ke angka 7 dibacanya pukul 19 atau pukul 7 sore ya, atau malam ya. Kemudian ke angka 8 dibacanya pukul 20 atau pukul 8 malam. Kemudian ke angka 9 dibacanya pukul 21 atau pukul 9 malam. Kemudian ke angka 10 ya, dibacanya pukul 22. Pukul 22 itu pukul 10 malam. Kemudian ke angka 11 berarti dibacanya pukul 23. Pukul 3 itu pukul 11 malam. Kemudian kembali lagi ke angka 12 ya, tengah malam. Ini dibacanya pukul 24 ya, atau pukul 00 anak-anak. Ini pukul tengah malam 12 malam ya. Nah, ini cara membaca jam analog ya anak-anak. Nah, sudah mengerti kan anak-anak cara membaca jam analog ya? Sekarang ada satu soal anak-anak. Gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16 ya. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, di sini ada 2 buah jam yang belum ada jarum jamnya ya. Tadi dijelaskan pukul 16 itu berarti jarum pendeknya menunjuk kepada angka 4 ya, dan jarum panjangnya ke angka 12. Ini sama dengan pukul 4 sore ya, pukul 16 itu. Nah, lama bermainnya itu kan 1 jam. Jadi selesainya berarti tinggal ditambahkan saja ya, 16 ditambah 1 jam berarti pukul 17. 17 itu jarum jamnya menunjuk kepada angka 5 ya, jarum pendeknya, jarum panjangnya ke angka 12. Jadi pukul 17 itu sama dengan pukul 5 sore anak-anak. Nah, soal yang selanjutnya 2, 3, 4, 5 anak-anak coba kerjakan gambar jarum jamnya sesuai dengan petunjuk soalnya ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari ibu. Anak-anak selalu semangat ya, selalu sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.